Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 27 Desember 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyu S. Wibowo, MHam. PhD. Perayaan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, kebaktian akhir tahun dan perjamuan kudus, Kamis tanggal 31 Desember 2020 dilakukan secara online. Bagi anggota CD yang akan ikut perjamuan kudus dapat mendaftar kepada penatua wilayah masing-masing dan bagi simpatisan dapat mendaftar kepada sekretariat. Bahan renungan akhir tahun 2020 akan dibagikan melalui WA Group. Kebaktian awal tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dilakukan secara online. Link kebaktian akan dikirim melalui WA. Persembahan, sementara untuk persembahan kebaktian Minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 97 ayat 1 dan 5. Hai malaikat dari surga.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Doa pengakuan dosa. Marilah merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh merasa tak layak di hadapan-Mu karena banyak kekeliruan dan kesalahan kami. Kami melukai hati orang-orang yang kami kasihi. Kami menyakiti hati sesama kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah pengampunan. Dengarlah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab setiap kali aku menghardikan, tak putus-putusnya, aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap engkau, dan tidak aku akan menyayangimu. Karena itu, masih ada harapan hari depanmu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 382 ayat 1 dan 2, Ya Yesus terkasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami kembali diperkenankan untuk bersekutu dalam suasana Natal, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menopang kami untuk kami berada dalam pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami senantiasa hidup berpadanan dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadwal pembacaan Alkitab dari Sinode Gereja Kristen Pasundan untuk minggu ini. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus.
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent sudah lewat, karena Natal sudah datang. Karena itu, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal untuk segenap anggota jemaat GKP Immanuel Karawang. Semoga damai Kristus senantiasa ada bersama dengan kita. Semoga di tengah situasi yang masih sulit seperti saat ini, Bapak Ibu masih bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, tanda-tanda kehadiran Allah di tengah kehidupan kita. Suasana Natal tahun ini tentu terasa berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada gereja yang penuh sesak dengan umat yang hadir sambil bersuka cita. Tidak ada gereja yang penuh sesak dengan nyanyian-nyanyian, paduan suara, drama, dan tentu saja tidak lupa konsumsi yang berlimpah. Tidak ada gereja yang penuh dengan teriakan anak-anak ketika ada sekolah minggu untuk anak-anak, Natal sekolah minggu untuk anak-anak. Yang ada adalah sepi. Gereja diam, dalam arti kegembiraan dan perayaan itu kemudian bergeser, bukan lagi di gedung gereja, tetapi bergeser di rumah-rumah, di tengah kehidupan keluarga. Kegembiraan Natal itu bergeser dari gedung gereja, sekarang kemudian ada di hati kita, di tengah kehidupan keluarga kita. Lalu apakah dengan hadirnya Natal, saudara-saudara, lalu masa penantian itu sudah selesai? Apakah dengan hadirnya Natal, maka masa penantian itu kemudian sudah usai? Tema khotbah sinodal pada minggu ini adalah penantian yang berharga. Loh, bukankah Natal sudah datang? Bukankah Advent sudah lewat? Lalu mengapa kita masih berada dalam masa penantian? Apa maknanya penantian? Bukankah Kristus sudah ada di tengah-tengah kehidupan ini? Apa yang dinantikan kalau ternyata Kristus
sudah datang. Oh, yang dinantikan adalah kedatangan Kristus kelak. Yang dinantikan adalah kedatangan Kristus kembali, atau dalam bahasa populer kita membilang dengan mengatakan yang dinantikan adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam bahasa populer kita mengatakan seperti itu. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kemudian Yesus berkarya, dan setelah Yesus berkarya kemudian Yesus naik ke sorga. Setelah itu maka tidak ada Yesus bersama dengan kita. Karena itu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan bilangan angka 2 itu. Jadi saat ini hidup kita adalah hidup tanpa Kristus. Karena itu kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya pikir pandangan ini perlu diluruskan. Kalau kita menantikan kedatangan Kristus nanti kelak, bukan berarti bahwa saat ini Kristus tidak hadir bersama dengan kita. Kalau kita menantikan kedatangan Kristus kelak, maka bukan berarti bahwa sekarang kita tidak hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita menantikan kedatangan Kristus di masa yang akan datang, bukan berarti bahwa saat ini tidak ada Kristus bersama dengan kita. Ada Kristus bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang seringkali berada dalam pandangan populer kita. Yesus naik ke sorga, kemudian sekarang masa di mana kita tidak hidup bersama dengan Yesus, dan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kristus ada bersama dengan kita karena kita menjadi bagian dari kehidupan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Jadi penantian kita bukanlah penantian tanpa kehadiran Kristus. Penantian kita akan kedatangannya kelak bukanlah penantian kosong tanpa kehadiran Kristus itu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran terang itu, yaitu Yesus Kristus, dirasakan juga oleh Simeon dan Hana. Dalam cerita bacaan kita hari ini digambarkan atau diceritakan oleh Injil Lukas bahwa Yesus dibawa oleh orang tuanya usia 8 hari untuk dibawa ke Yerusalem, disunat di sana. Dan ketika tiba di sana, maka kemudian Simeon dan Hana menyambut Yesus. Simeon dan Hana kemudian menyambut Yesus dan mereka memuji nama Tuhan ketika mereka melihat ke arah bayi itu. Simeon mengangkat anak itu dan berkata, "Aku sudah melihat keselamatan yang dari Allah." Anak itu, bayi Yesus, adalah tanda kehadiran keselamatan Allah. Sebagai orang Yahudi, Simeon tahu persis bahwa betapa mereka merindukan datangnya Mesias. Dan sekarang Mesias itu datang. Mesias itu ada bersama dengan mereka. Demikian juga dengan Hana. Hana tahu persis bahwa orang Israel merindukan kedatangan Mesias. Sebagai seorang nabi, dia juga merasakan penantian Israel akan kedatangan Mesias itu. Dan ketika melihat kehadiran bayi itu, ia kemudian berbicara soal keselamatan yang sudah datang, yang sudah ada bersama dengan sang bayi itu. Siapa itu Simeon dan Hana? Simeon dan Hana adalah senior-senior Israel. Tokoh-tokoh Israel yang tahu persis situasi dan kondisi Israel. Mereka adalah tokoh-tokoh Israel yang tahu persis keadaan di Israel pada zaman itu. Mereka tahu persis penderitaan Israel selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Israel ratusan tahun lamanya menantikan kedatangan Sang Mesias. Israel ratusan tahun lamanya menantikan kedatangan Sang utusan Allah yang akan memberikan kelepasan dan keselamatan di tengah kehidupan orang-orang Israel. Israel selama ratusan tahun lamanya berdoa dan berharap akan datangnya Sang Mesias itu. Dengan demikian, apa yang diucapkan oleh Simeon bukanlah ucapan kosong. Yang diucapkan Simeon bukanlah ucapan asal cemplang-cemplung belaka, tetapi ucapan yang berdasarkan pada pengalaman historis. Sekian ratus tahun lamanya orang Israel menantikan kedatangan Mesias. Ucapan yang didasarkan pada pengalaman konkret, situasi-situasi konkret, keadaan mereka yang faktual, yang akhirnya menyebabkan mereka kemudian berkata, inilah karya Tuhan di dalam diri sang bayi itu. Dan itu diungkapkan dengan sangat tegas oleh Simeon. Ucapan Simeon dan Hana dengan jelas memberikan pewartaan kepada orang-orang Israel bahwa keselamatan itu sudah hadir.
Apa yang selama ini mereka nantikan sudah tiba. Apa yang selama ini mereka nantikan sudah datang. Dan kedatangan itu nyata di hadapan mereka. Simeon mengangkat bayi itu. Kedatangan itu nyata di hadapan mereka, dan Simeon kemudian menatang bayi itu sambil memuji nama Tuhan, sambil bersuka cita oleh karena keselamatan itu sudah datang. Simeon dan Hana mewartakan kepada Israel bahwa harapan mereka tidak sia-sia, penantian mereka tidak sia-sia. Oleh karena hari ini, penantian itu kemudian mendapatkan perwujudannya di dalam diri sang bayi itu. Janji Tuhan yang diberikan kepada mereka bukanlah janji yang kosong. Janji Tuhan yang diberikan kepada mereka bukanlah janji yang kosong, karena Mesias itu sudah hadir bersama dengan mereka. Dan inilah kegembiraan besar yang dirasakan oleh Simeon dan Hana. Inilah kegembiraan besar yang dirasakan oleh mereka, dan sekaligus yang diwartakan oleh mereka kepada bangsa Israel, kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir dan lahir sejak zaman Simeon dan Hana. Dan sampai sekarang, Yesus tetap hadir bersama dengan kita. Betul bahwa kita menantikan kedatangannya kelak. Betul kita menantikan kedatangannya di masa yang akan datang. Betul kita menantikan kedatangannya dalam bahasa populer, kedatangannya yang kedua kali kelak. Betul kita menantikan kedatangan Yesus seperti itu. Tetapi sebetulnya Yesus pun sudah hadir bersama dengan kita. Yesus sudah datang sehari-hari bersama dengan kita. Jadi kita jangan mengaburkan bahwa kalau kita menanti kedatangan Kristus kelak, itu berarti Kristus saat ini tidak datang. Jadi kita jangan punya kekaburan pandangan bahwa kalau saya menantikan kedatangan Kristus nanti, maka sekarang Kristus tidak ada bersama dengan kita. Jangan sampai kita kemudian dikaburkan dengan prinsip dan pandangan seperti itu. Hanya masalahnya adalah seringkali kehadiran Kristus saat ini tidak bisa dirasakan oleh kita, oleh karena ada banyak hal yang menyelimuti kita. Kehadiran Kristus bersama dengan kita seringkali kemudian tidak menjadi bagian dari refleksi pengalaman dan kekonkretan hidup kita. Seringkali itu berubah menjadi sesuatu yang jauh sekali sifatnya. Kristus hadir bersama dengan kita dalam segala situasi, termasuk dalam situasi pandemi seperti saat ini. Seringkali dalam situasi sulit seperti pandemi, kita kemudian bertanya, apakah Tuhan hadir bersama dengan kita? Dalam situasi sulit seperti bencana, kita bertanya, apakah betul Tuhan Yesus ada bersama dengan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pandemi tentu membuat kita tertekan hampir 1 tahun lamanya. Dunia sudah 1 tahun karena ini muncul di Cina bulan Desember, sementara di Indonesia baru bulan Maret yang akan datang. Hampir 1 tahun lamanya kita di dunia, termasuk di Indonesia, merasakan situasi sulit oleh karena keadaan saat ini. Ekonomi ambruk, ekonomi goyang. Ada begitu banyak orang kekurangan penghasilan. Ada begitu banyak institusi dan lembaga kolaps, termasuk lembaga-lembaga gerejawi, lembaga-lembaga pelayanan gerejawi yang tertatih-tatih untuk bisa survive dan mempertahankan diri di tengah situasi seperti sekarang. Sekolah, rumah sakit, kembang kempis, dan mencoba untuk bertahan di tengah situasi yang sudah hampir 1 tahun ini. Keluarga-keluarga memunculkan banyak konflik. Banyak konflik muncul di keluarga oleh karena suaminya atau istrinya mengalami kekurangan penghasilan. Anak sehari-hari ada di rumah dan membutuhkan dampingan orang tua ketika dia bersekolah. Dan itu menimbulkan singgungan-singgungan tertentu. Ketakutan dan kecemasan mendera. Kita takut apakah kita masih akan tetap sehat. Kita takut kita yang sudah kembali pulih dari COVID apakah bisa terkena kembali. Kita takut apakah kita bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Hubungan sosial kemudian menjadi renggang. Oleh karena kita tidak diperbolehkan untuk berjumpa tatap muka bersalaman dan hanya bisa lewat virtual. Sementara itu gereja pun susah payah untuk mempertahankan pelayanan di masa pandemi ini. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal ekonomi jemaat. Gereja susah payah untuk bisa men-setting, mengelola ibadah sedemikian rupa, merekrut orang-orang yang punya kemampuan di bidang teknologi, informasi, multimedia, supaya bisa melayani anggota jemaat dengan kurang lebih nyaman dan sama.
Sementara banyak gereja sinode mendirikan pusat-pusat sentra pengembangan ekonomi jemaat online, website-website untuk bisa mendukung supaya jemaat masih bisa menggerakkan perekonomian. Gereja susah payah untuk melakukan semuanya itu. Nah, di tengah situasi seperti ini, banyak orang Kristen kemudian bertanya, kapan Tuhan hadir? Dan kemudian Tuhan bisa membebaskan kita dari situasi pandemi seperti saat ini. Kapan Tuhan hadir, kapan Yesus hadir dan membebaskan kita, melepaskan kita dari situasi pandemi ini. Jangan salah, saudara-saudara. Kristus sudah hadir. Kristus sudah hadir melalui tenaga-tenaga kesehatan yang berjibaku. Kristus sudah hadir melalui orang-orang yang rela melayani di gereja di tengah situasi pandemi. Kristus sudah hadir melalui aparat-aparat keamanan, pos-pos sosial, bantuan sosial. Yesus hadir bersama dengan para sukarelawan. Yesus hadir dalam solidaritas masyarakat selama setahun belakangan ini di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Yesus hadir dalam bentuk perhatian orang-orang di sekitar kita, dalam bentuk relasi yang terus dibangun di tengah suasana yang meniadakan relasi tatap muka seperti saat ini. Dan lihatlah itu semua sebagai bagian dari karya Tuhan. Yesus hadir melalui ilmuwan-ilmuwan yang berupaya untuk memberikan vaksin, menemukan vaksin. Lihatlah itu sebagai tanda kehadiran Allah. Lihatlah itu sebagai tanda kehadiran Yesus bersama dengan kita. Jadi kalau kita bertanya, kapan Yesus hadir di tengah situasi pandemi? Jawaban kita jelas, Yesus sudah hadir. Jawaban kita amat clear. Yesus sudah hadir bersama dengan kita bersama. Yesus sudah hadir bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita dalam situasi seperti saat ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa makna penantian kedatangannya kelak? Apa makna penantian kedatangannya dalam bahasa populer kedua kali? Dalam pengakuan iman disebutkan bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penantian kedatangan Kristus kelak, atau dalam bahasa sehari-hari tadi saya berulang-ulang mengatakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita membilang dengan kata dua. Kedatangan Kristus kelak hanya akan bermakna kalau kita merasakan kedatangannya sekarang. Kedatangan Kristus nanti yang akan datang hanya bermakna kalau kita bisa merasakan kehadirannya saat ini. Penantian akan kedatangan Kristus nanti hanya bisa berharga kalau saya bisa melihat kehadiran Kristus bersama dengan saya pada saat ini. Jadi penantian itu berharga bukan karena dia belum datang. Penantian itu berharga justru karena Yesus sudah datang dan bersama dengan saudara-saudara. Penantian itu berharga justru oleh karena Yesus ada bersama dengan saudara-saudara, mendampingi saudara-saudara. Jadi saya selalu membahasakan begini, saudara-saudara. Yesus sudah datang, sudah lahir ke tengah dunia ini pada zamannya Simeon dan Hana. Setelah itu Yesus naik ke sorga, dia sudah sampai di masa depan. Dari masa depan, Yesus kembali dalam kehidupan kita sekarang. Menopang kita, mendorong kita, menuntun kita, mengarahkan kita dalam perjalanan hidup ini untuk sampai di masa depan, untuk sampai dalam penggenapan keselamatan bersama dengan Kristus di masa yang akan datang. Jadi memang agak aneh kalau dikatakan kita menantikan kedatangan Kristus, tapi sebetulnya Kristusnya sudah ada bersama dengan kita. Kita menantikan kedatangan Kristus yang sudah ada bersama dengan kita, supaya dengan itu saya bisa melangkah bersama dengan Kristus menuju masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian jelas, penantian kita berharga, bukan oleh karena Yesus yang dinantikan belum datang. Penantian kita berharga oleh karena Kristus sudah ada bersama dengan kita, dan sekarang menuntun kita menuju masa depan, di tengah berbagai macam situasi yang kita alami. Lihatlah pengalaman hidup kita selama setahun ini. 3 atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Lihatlah pengalaman hidup kita selama tahun 2020. Dan ambillah kesimpulan. Apakah Kristus ada bersama dengan saudara-saudara sepanjang tahun 2020? Tanyakanlah kepada diri sendiri. Apakah Kristus ada bersama dengan saudara-saudara sepanjang tahun 2020? Kalau Kristus ada bersama dengan saudara-saudara, maka kita menyongsong masa yang akan datang bersama dengan Kristus, termasuk kita menyongsong tahun yang baru bersama dengan Kristus. Nantikanlah kedatangan Kristus, karena Kristus sudah ada bersama dengan saudara-saudara. Amin.
Mari kita mengucapkan pengakuan imam secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah hadir datang ke tengah kehidupan dunia ini dan menyertai kehidupan dunia ini, memberikan keselamatan bagi kehidupan dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan kembali mengingatkan bahwa saat ini kami menantikan kedatangan Kristus bersama dengan Kristus itu sendiri. Karena Kristus sudah hadir bersama dengan kami, menopang dan menyertai langkah kehidupan kami. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kalau kami menantikan kedatangan Kristus, maka itu bukanlah penantian yang kosong, karena Kristus sendiri sudah ada bersama dengan kami. Biarlah kami mampu untuk bisa mengatasi situasi-situasi yang seringkali menghalangi kami untuk melihat karya Kristus. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh anggota jemaat GKP Immanuel Karawang dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari, dalam pergumulan dan pergulatan mereka, dalam kesulitan-kesulitan mereka. Kiranya Tuhan menolong, menopang mereka sehingga mereka bisa melihat cahaya masa depan yang hadir di tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati berbagai macam pergumulan yang mereka rasakan. Berkatilah para pendeta yang telah Kau utus, majelis jemaat, segenap fungsionaris jemaat. Mampukan mereka untuk senantiasa melayani dengan penuh kegembiraan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita oleh karena sakit, penyakit, para lansia. Tuhan hadir bersama dengan mereka, menopang keberadaan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam situasi sulit. Tuhan memampukan mereka untuk bergembira oleh karena karya Tuhan. Dan biarlah kegembiraan itulah yang akan menguatkan kondisi mereka. Berkatilah obat-obat dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dalam harapan-harapan kebaikan masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami memohonkan berkat Tuhan bagi situasi di tengah masyarakat. Ketika kami akan memasuki akhir tahun dalam situasi pandemi, Tuhan menolong kami agar kami bisa menjaga diri dengan baik, bisa memperlakukan berbagai macam protokol kesehatan dengan tepat untuk kepentingan masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati para tenaga kesehatan yang berjibaku di ujung-ujung pelayanan yang lebih baik. Tuhan memberkati aparat dan berbagai macam sukarelawan yang turun ke lapangan untuk melayani dan menolong masyarakat. Ya Tuhan, biarlah kami bisa pulih dari situasi pandemi ini, vaksin bisa segera dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia ini, termasuk Indonesia. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa dan memohonkan berkat-Mu bagi setiap orang yang mengalami kesulitan dan merasakan Tuhan tidak hadir bersama dengan mereka. Ya Tuhan, biarlah hati mereka terbuka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka dalam segala situasi yang mereka rasakan. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari, sama seperti kami tidak tahu bahwa pandemi akan terjadi tahun ini. Esok berisi beragam kemungkinan, apapun bisa terjadi. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menopang kami. Dan dalam kepercayaan seperti itulah,
kami melangkah memasuki masa depan. Dengan kepercayaan bahwa Kristus ada bersama dengan kami melangkah memasuki masa depan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula bersama-sama kami hendak berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan minggu ini dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang yang tercantum di Warta Jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada hari Minggu berikutnya. Persembahkanlah syukurmu sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Sementara menghimpunkan persembahan, kita diiringi dengan pujian dari NKB 199 ayat 1. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita berdoa persembahan. Ya Allah Bapa yang menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kami, di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 164 ayat 1 dan 3, jalan hidup tak selalu. Namun kasih
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Tuhan, hiduplah dengan sebuah penghayatan bahwa Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menuntun saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.